Selamat pagi Dina. Pagi, Kak. Iya. Ya, sekarang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Ada yang bersedia buat pimpin doa? Adakah yang bersedia buat pimpin doa jadi? Pagi Hana, pagi Abik. Pagi, Pak. Ya, satu orang pimpin doa dulu, minta tolong Hana boleh pimpin doa. Aku ya? Iya, boleh. Teman-teman, sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa apa masing? Berdoa selesai. Oke, thank you, Han. Yuk, kemarin kita sudah sampai di dilatasi. Oh, oke. Eksa bareng sama Oke. Oke. Tentang makanan saya. Ya, secara konsep kitanya bagaimana? Kemarin dilatasinya terhadap titik pusat 0,0 ya. Sekarang kita belajar dilatasi terhadap titik pusat Itu sebetulnya bisa di S. Ya. S itu bukan 0,0, tapi koordinatnya adalah X, Y. Kita pada keluarnya. Nah, ingat prinsip dilatasi itu bisa dia dibesarkan atau dikecilkan tergantung faktor skala. Ya, kalau faktor skala yang positif berarti dibesarkan, tapi kalau faktor skala yang negatif berarti bisa lebih kecil. Gitu ya. Oke. Ya, bagi yang baru join, kita lanjut dilatasi terhadap titik pusat S, X, Y. Nah, sekarang kalau kemarin titik pusatnya 0,0 ya, sekarang kita belajar dilatasi terhadap titik pusat S, X, Y. Nah, di dilatasi titik pusatnya bukan di 0,0 ini, bukan di sini, bukan yang di sini, bukan. Tapi S-nya di sini nih, di 3,2. Titik pusat dilatasinya itu di 3,2. Nah, maka kalau sebuah titik dilatasikan atau sebuah bangun didilatasikan, maka pakai konsepnya ini. Ya, mau faktor skalanya negatif atau positif, pakai ini. Ini titik asalnya P, A, B. Titik S itu sebagai pusat dilatasinya, hanya faktor skalanya, lalu bayangannya pakai konsep ini. K dikali A dikurang X, ditambah X, dikali K dikali B, kurangi ditambah Y. Ini dicatat dulu aja, nanti kita coba latihan. Seperti apa untuk mengerjakan ini dari gambar yang ini. Ya. Dicatat dulu aja deh. Nah, kita mau bahas tentang kalau udah dicatat boleh kasih jempol direct ya, biar kita coba lihat gambar yang ada di sini supaya kita clear. Nah, jadi gini, seperti tadi yang saya ceritakan ke adik-adik sekalian, bahwa waktu kita membahas menjalankan darah misalnya, itu kan kita sebenarnya ada ini membahas tekanan darah juga. Jadi ini kita ceritanya mencoba menggabungkan antara biologi dengan fisika. Nah, urusan fisika kalau bicara mengenai ini
masih cuma nggak bahas tentang tekanan ya. Nah, tekanan itu sendiri sebetulnya apa ya? Waktu SD belajar tekanan itu apa? Saya nggak ingat ya. Ada yang mau coba lihat pendapatnya atau pernah belajar sebelumnya gitu? Jadi udah lebih familiar kan? Sudah dicatat. Tekanan. Apa itu Sudah. tekanan? Yuk, sekarang kita mainkan konsepnya. Ya, lihat K-bandar ambil satu titik di sini. Bentar, yang ini K-bandar hapus dulu ya. Bentar. Ya, misalkan ketika kita memompa sepeda, maksudnya katakanlah badan gitu ya. Kenapa udara itu? Misalkan kita ambil titiknya titik dari pompa ke ban sepeda, titik R atau titik Q deh, apa? Titik Q itu 7,6 yang ada di gambar. Lalu pusat dilatasinya itu ya, jadi kita akan bahas tekanan zat baik pada zat padat maupun zat cair, dan juga ini titik pusat dilatasinya adalah titik S. Titik S itu 3,2. Lalu faktor skalanya kita belum tahu berapa, tapi bayangan titik Q-nya yang pertama itu 9,8. Awalnya 7,6. Setelah didilatasi terhadap titik S 3,2 dan faktor skala K, hasilnya 9,8. Oke. Nah, kita mulai dari jangan lupa adik-adik, kalau kita ketemu yang begini, kita tinggal pakai konsepnya aja. Ini kan, jadi untuk mencari bayangan dari titik pusat dilatasi yang bukan 0,0, kita ambil dulu yang titik X-nya. Titik X-nya itu kan berarti dapatnya dari ini kan, bayangan titik X-nya tadi A dikali A min X ditambah X. Kita butuhkannya berapa? Lalu nanti nyari titik Y-nya pakai konsep yang ini. Y sama dengan K dikali B min Y ditambah Y. Ini X bayangannya dan Y bayangannya. A itu luas permukaan adalah meter kuadrat, atau kita biasa mengingatnya dengan Pascal gitu, contohnya Pascal ya. Oke, ini kan A-nya, ini B-nya, yang ini adalah X-nya, ini Y-nya, ya kan? Titik S itu kan X, Y, P-nya A, B, berarti nyari K-nya, berarti X bayangannya kan 9, betul nggak? X bayangannya kan 9. Ini kan X bayangan. Ini Y bayangan. Betul nggak? Sampai sini bingung nggak? Berarti ini tinggal 9 sama dengan K dikali A-nya kan 7. 7 kurang X-nya itu kan 3. 7 kurang 3 ditambah 3. 9 sama dengan K, 7 kurang 3 berapa? Ketika 4K ditambah 3. Ketika apa? Kalau pakai sepatu high heel atau sepatu biasa? Nah, coba kalian cari K-nya berapa dapatnya? Pasti yang high heels ya. Nah, sepatu yang high heels itu, kenapa resikonya banyak tinggi? Pertama ya karena itu tadi ada lakinnya. Dan luas coba cari dulu K-nya berapa? Dengan luas permukaan yang hidup pada high heels itu luas permukaan yang menekan tangan itu lebih apa ya, lebih kecil ya luasnya. Aku nggak semua kaki itu loh yang benar-benar itu tangan pas bagian. Nah ini nanti gaya tekan jadinya lebih kecil sehingga ya untuk bisa menopang tubuhmu lebih susah gitu ya.
Menekannya lebih kuat, tapi nanti ya bisa oleh gitu. Nah, mungkin kita sebenarnya kita coba ini kan aja dulu secara matematikanya ya. Kalau kita bicara tekanan zat, ya, Ada yang sudah dapat jawabannya berapa? K-nya dapat berapa? ya jadi tadi kalau rumus matematikanya kita ini BTW kita langsung ingat ya masuk kepada zat tekanan itu berarti nanti Oke. ada bisa terjadi pada zat padat, Yang lain? Ada yang dapat? bisa terjadi pada zat cair, bisa terjadi pada gas. Nah, kebetulan nanti rumusnya itu ada perbedaan. Nah, kalau untuk membicarakan zat padat, ya, tekanan dari padat Oke, Pres. Ada yang sudah dapat selain tadi ya seperti yang kita katakan gaya pasar manual aja itu gaya persatuan dua itu atau kalau kita langsung berikan matematiknya ada namanya P dirumuskan sebagai dibagi dengan ya di mana nanti P itu adalah tekanan ya dengan satuan ada yang lain yang dapat berapa jawabannya? kuadrat ya itu dulu aja untuk P. Yuk, Kalau lanjutkan. R itu gaya tekannya berarti K kali 4. K kali 4 itu berapa berarti? 4. gaya 4 apa? K dikali 4 berarti 4 apa? Kelengkeng kali 4 berarti ada berapa kelengkeng? Beras. dan A luas 4 kelengkeng ya. Tambah 3. Oke, buat nyarikannya berarti kita butuh pindahkan tiganya. Tiganya pindahkan ke sana. Berarti jadinya 9 kurang 3 sama dengan 4K. 9 kurang 3 berapa? 6. 6 sama dengan 4K. Maka K-nya berarti 6 dibagi 4. 6 bagi 4 berapa? Kira-kira seperti itu. Sekarang kalian rumusnya tinggal itu aja. Mungkin saya kasih contoh soal aja, nanti kita coba perhatikan ya. Kalau kamu belajar soal bagaimana. Ini contoh soal sederhana. Kalau mau pakai sini ada saya 6 bagi 4 berapa? 1,5. Berarti K-nya 1,5 ternyata.
Dari gambar ini kita dapat itu memiliki skalanya, faktor skalanya 1,5. Oke. 50 juta. Ya, diletakkan pada sebuah meja ya. Itu. Lalu luas permukaan kok bola sih? Maaf ya. Ya. Nah, sekarang kita cek yang Y-nya, apakah Y-nya sama 1,5 juga kan? Dapat. Tadi Y-nya kita pakai konsep yang kanan ini ya, untuk nyari Y bayangan. Pada meja Y bayangannya berarti tadi pakai konsep ini. A dikali B min Y 0,2 meter kuadrat. ditambah Y. Oke, Nah, kita lihat Y bayangannya 8. pada meja. K-nya kita anggap kita tadi belum tahu karena kita mau cocokkan dulu betul nggak 1,5 ya. Lalu B-nya 6. Y-nya itu adalah 2. 6 dikurang 2 ditambah 2. Berarti 8 sama dengan K dikali 6 kurang 2 berarti 4. Ditambah 2. K kali 4 tadi 4K ditambah 2. 2-nya pindahkan ke sana ya. 8 kurang 2 sama dengan 4K. Berarti 6 sama dengan 4K. Maka K-nya sama dengan 6 per 4. Nah, ini sama berarti K-nya 1,5. 0,2 meter kuadrat. Jadi dari gambar ini, dari Q ke Q aksen, itu perbesarannya adalah 1,5 kali. Ya. P-nya sama dengan R per K gitu. Oke, Jadi bisa dipahami buat yang ini? apa namanya? Sebenarnya di dalam lingkup berapa gayanya 50 bagi 0,2. Nah, ini berarti 250 ya. Makanya itu per meter kuadrat. Jadi ini saya bikin sederhana. Ini saya kasih contoh ini ya. Supaya kalian coba bisa kerjakan. Tapi ini sebetulnya tinggal masukin dulu, tidak ada yang terlalu gimana gitu. Pengerjaannya tidak terlalu sulit gimana. Nah, sekarang lihat, ini kan yang Q aksen. Sekarang Kak Bandar minta kalian coba cek titik R. Bentar ya, ini Kak Bandar ganti dengan titik R. Nanti kalian cari K-nya berapa. Titik R awalnya itu kan min 1,4. Oke, didilatasikan terhadap titik S masih sama, titik pusat dilatasinya 3,2. Faktor K-nya belum tahu berapa. Nah, sekarang cek kalau R double aksennya atau yang di bawah sini. Yang di bawah sini R double aksennya 9,-1. Nah, berapa faktor skalanya dari R ke R double aksen ini? Caranya sama kayak yang tadi ya. Oke? Jelas? Jangan lupa simbol-simbolnya atau ketentuannya. Si R ini si A, ini si B,
si 3-nya X, si 2-nya Y. Ini adalah aksen atau X aksennya, A aksennya, atau B aksennya. Atau ini bukan X double aksennya. Ya, sesuai. X double aksennya ini, Y double aksennya ini. 150. Coba dulu ya, Kak Bandar kasih waktu mungkin sekitar 10 menit buat adik-adik bisa kerjakan. Nanti 11:05 kita bahas ya. Faktor skalanya berapa? Sebetulnya kalian dapat X-nya, dari X double aksennya kalian cari itu udah dapat K-nya. Untuk cari lewat Y-nya, itu hanya memastikan aja K-nya sama nggak gitu. Dan tekanan yang diberikan deteksi terbalik. Silakan dibuka kamera ya. Buka kamera sedang kerjakan. Ya buka kamera tidak boleh ya. Ya belum. Ini sederhana kok. Tapi ada yang perlu diamati gitu. Ada yang perlu dikirim dari soal ini. Bingungnya di mana? Apa sih? Apakah bingung? Pakai konsep yang tadi aja. Berarti nyari X double aksennya kan pakai konsep yang ini nih. Ya kan? Berarti K sama dengan K dikali A min X tambah X. Lalu Y double aksennya ini tinggal pakai K dikali B min Y ditambah Y. Itu doang sebetulnya. AB-nya jelas, XY-nya jelas. Tinggal masukin angkanya doang. Jadi jangan berpikir bahwa ini sebuah hal yang sulit sebetulnya adik-adik, karena gambarnya udah ada, kita tinggal diminta cari faktor skala. Beda nanti di soal kita nggak dikasih gambar, hanya dikasih koordinat saja, biasanya hanya diketahui faktor skalanya berapa, gitu kan. Kalau ini enak ada gambarnya, udah tenang sebetulnya. Visual itu loh menolong buat kita mengerti setiap bentuk transformasinya. Ini X-nya, ini-nya. Oke, kita masih ada 5 menit lagi nih adik-adik. Siapa yang mau coba jawab? Udah dapat belum kan? Oh iya, jangan lupa open cam ya. Thank you buat yang sudah open cam. Kita mau tetap terus belajar open cam ya adik-adik ya. Kita sudah punya kesepakatan kelas di awal. Selama pembelajaran kita open cam. Kecuali kayak tadi ada beberapa kondisi yang buat kalian tidak bisa open cam, yaitu gak benar maklum. Jangan lupa ya.
BTW itu satuannya kalau dilihat terus gimana ya bilangnya? Satuannya kalau dilihat dan juga perlu dilihat itu dia mendorong dengan dua tangga. Dan luas kalau tangannya kita kira satu luas setengah. Kalau kita kan dua tangan gimana? Itu luas berapa kan satu aja. Nah itu balik lagi lihat satuannya. Itu kan berdasarkan kelas 7 ya. Coba Thank you, ya, Fabian. ya. Dapat ribu ya, oke. Vanessa, good. Yang lain dapat nggak? Saya nggak dapat ribu. Itu 8.000 ya. Jawaban 8.000. Saya coba ya. Saya tuliskan. Jadi Sudah kayaknya dapat. ya, 200. Ya. Kita mau carikan X bayangan berapa sih? Si bayangannya punya koordinat X berapa? Yuk kita belajar pelan-pelan kalau memang belum paham. 240. Si koordinat R-nya, bayangannya punya X berapa dia? Di titik X berapa sih bayangannya? R double aksen. Halo? 9. Oke, 9. Makanya kan kita mau cari nih, ya kan? A-nya berapa? A itu titik X aslinya dari si R. Ini 1. Min 1. Dikurang X. X-nya itu kan si X titik pusatnya. Kalau Berapa dua tuh? tangan itu dikali 2 300, tapi 300-nya sentimeter kuadrat. X-nya berapa? Kita ubah Min 3 ya, ditambah 3. Oke, 9 sama dengan K. Min 1 dikurang 3 berapa? Dikali 10 pangkat minus 4 karena pangkat 2 sekali 2 itu. 1 dikurang 3. P-nya adalah N per A. Minus 1 dikurang 3. Minus 1 kurang 3 berapa tuh? Nah, ini 80 kali Min atau plus? 4. Min 4. Ditambah 3. Oke, 9 sama dengan K dikali min 4. Gas itu kita tidak akan menghitungnya sekarang. K dikali min 4 berapa? Apa? Karena nanti menghitung tekanan gas di SMA itu ada formula negatif ya. Karena ada cairan yang K dikali min 4. Kalau kita bicara tekanan, Ayo nih, kalian udah mau apa? TKA nih, bulan depan. K dikali ya, 4 ini berapa? biasa kita sebut tekanan hidrofraktis. Jadi nanti dia disebabkan K dikali min 4 berapa? K-nya kan yang kita cari nih. Min 4K. Oke. oleh Min 4K ditambah 3. Nah, 3-nya pindahin aja ke sana. Berarti 9 kurang 12. Kurang 3 ya, sorry. 12 dari mana lagi? 9 kurang 3 sama dengan min 4K. Berarti ini 9 kurang 3 kan 6. 6 sama dengan min 4K. Berarti K sama dengan 6 dibagi min 4. Plus bagi min berapa? Lalu gaya berat itu kan Plus bagi minus. S lalu D ya, maka dikali Kalau plus bagi plus kan plus. Plus bagi lalu minus. kita tahu gas air itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nanti kita lihat masanya Plus bagi min 1,5 gas.
W sama dengan M kali G, lalu nanti jangan lupa M itu Tadi ke yang Q di atas kan, perbesarannya kan ke atas nih yang si Q pertama. Nah ini K-nya 1,5 positif kan ke atas arah. Lalu ketika ke si R, ini K-nya min 1,5 karena dia berlawanan arah, gitu ya, dengan benda aslinya. Sampai sini aman tentang dilatasi. Kalian mau gambarin dan kalian mau catat ini boleh, silakan. Bahannya sudah ada di Google Classroom kalian pelajari. Oh iya, gini. Jadi kalian bisa langsung fokus mengerjakan latihan-latihan yang ada di modul ya. Modulnya yang udah Kak Bandar upload juga di Google Classroom. Modul itu fungsinya buat nambah latihan kalian aja di rumah. Gitu. Jadi selain materi, Kak Bandar juga upload modul yang dari pemerintah untuk latihan soal. Di dalam modul itu juga udah ada jawaban-jawabannya. Jadi kalian kerjain. Kalian mau cross check lewat kunci jawabannya boleh, tapi jangan sampai kalian kunci jawabannya dulu kalian lihat baru ngerjain gitu, itu nggak boleh kayak gitu ya. Tadi ya, maksud jenis dikalikan volume, maksud jenis dikalikan volume. Nah volumenya ini kalau dia cair ya, biasanya kan volumenya mengikuti wadahnya. Nah nanti kalau wadahnya misalkan ada tingginya atau apa, intinya kan nanti adalah luas alas dikali tinggi itu bisa semacam bisa T, bisa H lah ya, bisa T kan H. Nah ini kita bisa katakan V itu adalah A dikalikan dengan A begitu. Nah itu kira-kira penalaran matematikanya. Maka nanti sudah. V itu sama dengan W per A gitu. W-nya itu R kali G. Sekarang kalau sudah, Badan mau kasih lihat satu foto. Nanti kalian coba kerjain. Konsepnya sama. Oke, dilatasi terhadap titik pusat yang bukan 0,0. R itu tadi rho kali V, rho V kali G per A. V-nya itu adalah luas alas juga A dikalikan kali G per A. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini sebelum Kak Bandar kasih sesuatu? Tekanan hidrostatik atau tekanan cair itu bisa kita rumuskan rho kali G kali. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada Kak Bandar mau keluarin soal. Kalau tidak ada yang mau bertanya. Ya, di mana nanti P adalah. Enggak? Nggak ada. Ini udah dicatat? Oke, yuk. Kita lihat soal yuk. Coba lihat soal nomor 9. Nomor 9 ini tentang dilatasi juga. Tapi bedanya dengan nomor 8, nomor 8 itu pusat dilatasinya kan titik pusat. Ya. Dilatasi terhadap titik pusat O. Jadi ini titik pusat O itu kan 0,0. Pertama kita pelajari ya. Nah, tapi nomor 9 dilatasinya terhadap titik pusat M min 2,3. Jadi titik pusatnya itu si M. Kalau tadi titik pusatnya S, kan beda M sama S. Secara konseptual sama, cuman beda penyebutan aja. Di sini M, yang tadi S gitu. Ya, pakai konsep yang tadi. Oke. Coba kerjain dulu ya. Skalanya 2. Di sini diketahui skalanya. Nah, kalau kalian ketemu soal begini, itu kalian akan lebih berpikirnya imajinatif adik-adik. Karena kalian nggak dapat gambar. Kalau tadi ada gambarnya M. Ya. Ada titik Q 3,6 didilatasi oleh titik M. M-nya oke.
titik pusat dilatasinya itu si M min 2,3, lalu faktor skalanya itu 2 ya. Lalu yang ditanya titik bayangan Q-nya berapa, ini X aksen, Y aksennya berapa gitu. Pakai konsep yang tadi ya, X aksennya apa, Y aksennya apa. Kalau misalkan makin tinggi, makin bertambah kedalamannya, itu tekanannya makin besar. Lihat catatan yang tadi, X aksennya itu cara nyarinya gimana. Lalu Y aksennya nyarinya gimana. Kan K dikali A min X ditambah X gitu ya, benar bantu ya. Ini K dikali B min Y ditambah Y. Ini konsepnya pakai ini. Kalau kalian tadi belum sempat screenshot. Kemudian jadi udah ya, soalnya ingat ini A-nya, ini B-nya, ini X, ini Y. Kita tidak akan terlalu ramai di mana karena itu sudah sabar dari itu banyak hal dari situ, tinggal kalian masukin angka-angka volume dan molekul, mol, partikelnya, tara gas dan suhunya itu kompleks sekali, tidak dibahas di SMP. Tapi intinya nanti ini ya, gasnya bisa menekan di wadah karena partikelnya bergerak sangat cepat ya, partikel gas itu. Dan nanti bisa menciptakan tekanan yang bervariasi sesuai dengan suhu dan jumlah partikelnya. Jadi jumlah partikelnya harus dihitung. Kan di SMA ya, kita akan bahas kita sekarang. Dan apa namanya? Nanti kalau kita bicara tekanan gas, kita juga tahu gas itu kan dia melakukan tekanan segala arah dengan sama besar. Nanti akan hitungan itu lah ya. Jadi tidak kita bahas sekarang. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan gas. Semakin tinggi suhu, semakin besar tekanannya. Nah, ini tekanan gas dalam kehidupan sehari-hari tadi ya, yang ban, sepeda, mobil, kompak. Tekanan atmosfer itu ada hitungannya juga. 1 atm itu sama dengan 76 cm3. Nah, itu wawasan saja yang diberikan banyak. Nah, ya. Ini kalau kalian mungkin tahu ya, orang makin sesak napas makin naik gunung, kalau misalkan bisa kuat. Karena ketika kita naik ke puncak gunung, itu tekanan atmosfernya juga menurun. Maka nanti molekul udara semakin sedikit yang ada di atas, nah, kamu mengikuti oksigen juga perlu ini kan. Menyerap oksigen itu kan juga tergantung faktor fisik. Nah, ini alat ukur tekanan yang barometer itu dia bisa membantu juga untuk memprediksi cuaca berdasarkan perubahan tekanan udara ya. Karena kalau misalkan tekanannya tinggi itu artinya apa, tekanan rendah artinya apa, itu kan bisa mempengaruhi, bisa ini kan salah satu apa ya. Jadi bisa menentukan cuacanya seperti apa, terkait dengan ketika hujan deras berarti tekanannya apa, atau ketika musim kemarau, musim panas, itu kan tekanannya berarti lebih tinggi dan seterusnya. Nah, terakhir tidak ada slide ini, maka apa penggunaan dari fungsi tekanan dalam satu kehidupan selain tadi yang dibahas ya. Dalam kaitannya dengan sistem peredaran darah itu ketika jantung memompa darah, ada yang dapat darah itu berapa bayangan titik Q-nya? Bisa mengalir ya di dalam pembuluh darah. Jadi itu nanti X-nya berapa, Y-nya berapa? memberikan dorongan itu yang kita sebut tekanan darah. Kalau tekanan Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi deh. pembuluh darah itu harus tetap terisi penuh oleh darah. Kira-kira itu makanya orang yang tekanan darah rendah itu sangat terkait dengan anemia, kekurangan sel darah merah. Karena kalau tekanan darah rendah itu kan bisa dibilang kayak kurang darah juga ya, karena itu gitu, maksudnya di pembuluh darah itu kosong darahnya. Itu juga dikaitkan dengan tumbuhan, ketika pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan itu kan Ada yang dapat X-nya berapa, Y-nya berapa? bisa masuk melewati akar, lalu ke nanti kita bahas tumbuhan kompleks, endodermis dan seterusnya, itu ya. Persiapan TK kalian gimana adik-adik?
penerapan. Adakah yang sudah fokus mempersiapkan TKA? Di sini Ya. yang TKA siapa aja? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti TKA di waktu kita Kalau dari sana, baik Kak Bandarta yang ikut TKA siapa aja? Kak Bandar saranin ikut semua sih. Ya. Sekalipun misalkan kalian masih mau ke jenjang SMA, tapi biasanya SMA juga ya mereka saya juga ya. hasil TKA kalian nanti Dua, tiga. sekarang yang mau kuliah. Oke, jadi kita ketemu Q-nya lagi. 5,8. Sampai jumpa. Iya, Selamat gitu. Yuk. Yuk, kita cek yuk. Gerasi dapat 5,8 ya. Nah, ini kan tinggal di ini aja ya. K-nya kan 2. A-nya tadi kan berarti 3. X-nya itu dikurang min 2 ditambah X-nya lagi min 2. Oke. 2 kali 3 dikurang min 2 berarti jadi 3 plus 2. Plus ketemunya jadi kurang 2. Jadi kan 2 kali 5 dikurang 2. 2 kali 5 kurang 2. 2 kali 5 berapa? 10 kurang 2. Berarti 8. X-nya 8 ya. Berarti kita bisa tulis di sini dulu. Q-nya berarti 8. Terus ini berarti 2 kali D-nya kan 6 dikurang 2. Y-nya 3 ya. 6 dikurang 3. Ditambah Y-nya juga 3. Berarti 2 kali 3 ditambah 3. Berarti 2 kali 3 itu 6. Tambah 3 berarti 9. Nah, ternyata bayangan siklinya itu 8,9. Setelah dia didilatasi terhadap titik pusat M yang minus 2,3 dan skalanya 2. Oke, nah catat dulu ya. Nah, satu soal buat kalian nanti kerjakan di rumah. Kalau sudah ini catat, Kak Bandar kasih lihat satu soal berikutnya. Tentang ini juga sama. Nanti hari Kamis kita bahas. Oke, sudah? Yuk, kita lihat yuk. Contoh soal satu lagi ya. Nanti yang catatannya ketinggalan, boleh dikerjakan. Nah, coba nanti buat hari Kamis akan kita bahas buat nomor coba bahas hari Kamis itu nomor 13. Titik P-nya 12,5. Titik A-nya min 2,1. Yang ditanyakan adalah bayangan titik P. Kalau dilatasinya lewat pusat titik A dan faktor skalanya setengah. Jadi si titik A ini sebagai pusat dilatasinya. Yang didilatasi si P, pusat dilatasinya si A, faktor skalanya setengah. Pakai konsep yang tadi. Oke. Silakan di screenshot. Kalau sudah kita mau absen. Sudah screenshot boleh nanti share ya infonya di grup kelas 9 matematika ya. Bahwa ada latihan buat hari Kamis nanti ya. Yuk kita absen yuk. Ini aja yang open cam. Ya. 3, 2, 1. Daniel mirip Gibran lama-lama ya. Background-nya mirip banget. Asik. Langsung gini deh. Gak terima atau gimana tadi?
Mirip nggak ya? Mirip nggak ya? Oke, adik-adik sampai ketemu hari Kamis lagi ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Oke, Ya, Kak. oke, sama-sama Terima semua. kasih, Kak. Ya, oke, oke.